Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, jemaat GPD Sudirman dan jemaat GPD Bojong Indah yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Dia yang sudah memelihara kehidupan kita sampai pada pagi hari ini kita boleh ada, kita masih dapat bernafas, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Mari persiapkan dirimu, semua yang ada di rumah. Kita mau melayani Tuhan, kita mau menaikkan pujian pengagungan kita hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Dia Yesus yang layak ditinggikan, Dia Yesus yang dimuliakan, Dia Yesus Raja di atas segala raja. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Angkat tanganmu, katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus hidupku ku
Pada pagi hari ini kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin melayani Tuhan. Kami berterima kasih untuk kehidupan kami, untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, berkati seluruh pelayan-Mu, berkati seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah streaming pada pagi hari ini. Kami percaya Allah Roh Kudus, saat kami menyembah, saat kami memuji, Engkau akan melepaskan kuasa-Mu Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, karya Allah terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita seluruh sidang jemaat Tuhan, mari naikkan ucapan syukur kita kepada Allah, satu-satunya penolong kita yang memberikan anugerah, kasih, limpah rahmat dan berkat bagi hidup kita. Dan biarlah hari ini dengan hati bersyukur dan segala pujian, kita boleh kembali mengadakan ibadah kita, memuji Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan. Walaupun dengan ibadah online streaming, tapi kita percaya Roh Kudus tetap bekerja bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan kami boleh ada sampai saat hari ini. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Here
Sungguh Kami bersyukur Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bersyukur atas setiap kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sidang jemaat yang kekasih, kita mau melompat, kita mau menari, kita mau memberikan pujian kita hanya bagi Tuhan. Utara ke selatan, barat ke timur, biarlah semua memuji nama Tuhan. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sorakan sekali lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu.
Bapa yang setia, Yesus yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, tangannya yang selalu menopang bagi saya dan saudara. Apapun keadaan kita saat-saat ini, mungkin keadaan yang paling buruk kita hadapi saat ini, permasalahan seberat apapun yang kita hadapi, Tuhan, kami mau percaya, yang mau katakan Engkau Yesus yang selalu ada bagi kami, Yesus yang ada di dalam kehidupan kami, di setiap musim kehidupan kami. Mari sidang jemaat Tuhan, siapkan seluruh hati kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Bersamamu
jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan kembali Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah hatiku. Anugerah-Mu besar Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu hingga pada saat hari ini ya Bapa. Kami masih dapat mengikuti ibadah ya Bapa. Ini adalah kemurahan-Mu ya Tuhan. Waktu yang terbaik kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada saat hari ini ya Bapa. Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian kami menyenangkan Engkau, pujian kami mengagungkan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biar Kau siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami perlu akan firman-Mu Tuhan Yesus, firman yang memberi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terlebih di dalam saat-saat sekarang ini kami perlu akan firman-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan firman-Mu dapat mengubah kami, membentuk kami Tuhan Yesus dari hari ke hari menjadi karakter yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Hari ini adalah merupakan ibadah online yang ke-15 kalinya yang saya catat di dalam catatan saya. Dan kita percaya bahwa pasti ada rencana dan kehendak Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Dan tidak mengurangi segala sesuatu walau dalam ibadah online seperti ini kita tetap menikmati dan bersekutu dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, juga para pelayan yang ada di tempat ini, tema pada pagi hari ini adalah pentingnya menjaga dan menata jiwa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki 3 unsur. Di dalam diri manusia yaitu ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah kita lihat yang pertama yaitu bagian tubuh. Tubuh adalah merupakan unsur lahiria manusia, unsur daging, yang dapat dilihat, yang dapat didengar, dan dapat disentuh. Nah, ketika manusia satu saat nanti kelak akan mati, maka apa yang dikatakan Alkitab adalah bahwa tubuh akan kembali menjadi tanah. Kita lihat dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7a berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi ada 3 unsur dalam diri manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika manusia satu saat kembali dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka tubuh ini akan kembali menjadi tanah, dan debu kembali menjadi tanah, bukan menjadi abu ya saudara. Itu sebabnya kita tidak menyelenggarakan dan menerima pelayanan pembakaran mayat, karena Alkitab berkata debu kembali menjadi tanah, bukan menjadi abu. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Ini unsur yang pertama dalam diri manusia. Yang kedua, unsur yang kedua dalam diri manusia yaitu ada jiwa. Jiwa adalah unsur batinia manusia yang tidak dapat dilihat. Nah, jiwa ini meliputi pikiran, perasaan atau emosi, dan kehendak. Nah, ini sebentar yang akan kita coba bahas sesuai dengan tema kita, yaitu pentingnya menjaga dan menata jiwa. Jadi kalau kita coba sesuaikan dengan tema kita, pentingnya menjaga dan menata jiwa, maka ini bisa saja kita katakan pentingnya menjaga dan menata pikiran, perasaan, dan kehendak kita sebagai manusia. Yang ketiga, unsur yang ketiga di dalam diri manusia yaitu roh. Roh adalah nafas yang dihembuskan Allah ke dalam manusia. Dan ketika manusia mati dipanggil Tuhan, maka Alkitab berkata tadi dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh manusia kembali kepada Allah. Tetapi
ada dua saudara yang perlu kita ketahui, bahwa roh orang percaya yang mati di dalam Yesus, orang percaya yang mati di dalam Kristus, maka rohnya sudah ada tempat baginya, yaitu Firdaus. Sedangkan roh orang mati yang tidak percaya kepada Yesus, tempatnya adalah alam maut atau dunia orang mati. Di dalam bahasa Ibrani, dalam perjanjian lama dikatakan disebut dengan sebutan Sheol, dan di dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani disebut adalah Hades. Jadi roh orang percaya yang mati di dalam Yesus Kristus tempatnya adalah di Firdaus. Sedangkan roh orang mati yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah alam maut atau dunia orang mati, yaitu Sheol atau Hades. Jadi itu sedikit pendahuluan saya mengenai 3 unsur manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang kita akan masuk dalam firman Allah, ayat firman Allah yang pertama kita baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, hari ini kita akan belajar salah satu unsur sesuai tema kita, yaitu pentingnya menjaga dan menata jiwa. Nah, firman Allah kita baca, kita lihat bagaimana kakak beradik Kain dan Habel mempersembahkan korban. Alkitab berkata Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban. Dan Habel pun mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Tetapi Tuhan hanya menerima dan mengindahkan Habel, kata firman Allah. Sedangkan korban Kain tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Nah, saudara, secara alkitabiah hati manusia dapat dilihat sebagai yang berisi seluruh pikiran, yang berisi seluruh perasaan dan kehendak seseorang. Di dalam hati manusia ini berisi seluruh pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, kalau kita lihat firman Allah, kita lihat bagaimana Kain dia tidak bisa menjaga dan menata jiwanya. Salah satunya adalah pikiran dan perasaannya. Habel tidak bisa mengendalikan perasaannya, tidak bisa mengendalikan pikirannya. Sehingga Kain menjadi sangat panas. Nah, kalau saudara baca terus ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, kita sudah sama-sama tahu dan sering membaca kisah ini, bagaimana akhirnya Kain membunuh Habel. Hanya karena perasaannya dan pikirannya yang tidak terkendali. Hanya karena perasaannya yang tidak dapat dikuasai. Istilah anak muda sekarang baper, bawa perasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting hari-hari ini menjelang Yesus datang kembali sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus dapat menjaga dan menata jiwa kita. Kita harus dapat menjaga dan menata pikiran kita, perasaan kita dan kehendak kita agar sesuai dengan firman Allah. Kita lihat akibat daripada Kain. Mungkin kelihatannya sesuatu yang sederhana. Harusnya kan begini ya, harusnya begini, ketika seorang Kain melihat saudaranya Habel mempersembahkan korban dan korbannya diterima oleh Tuhan,
Harusnya yang pertama dia merasa ikut senang, bersyukur. Kedua, dia mencari tahu bagaimana caranya agar korbannya dia bisa diterima seperti korbannya Habel. Nah, itu perasaan dan pikiran yang terkendali, itu yang benar. Tetapi Kain dia bawa perasaan. Dia tidak menjaga dan menata perasaan dan pikirannya. Sehingga dia dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Nah, saudara bisa bayangkan hari-hari ini. Kalau setiap orang Kristen tidak menjaga dan menata pikiran dan perasaannya. Contoh sederhana saja. Misalnya ada seorang Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kawan-kawan seiman yang lainnya harusnya bersyukur, harusnya ikut senang melihat ada kawan-kawan seiman yang diberkati lebih dulu oleh Tuhan. Tetapi yang terjadi seringkali rasa cemburu dan iri dalam tanda kutip yang negatif. Sehingga ketika ada kawan seiman kita yang diberkati oleh Tuhan, lantas cepat-cepat kita membawa perasaan dan berkata, uangnya dari mana ya? Kok bisa ya orang ini beli rumah yang mewah seperti ini? Kok bisa ya orang ini beli rumah yang ini? Kenapa? Karena kita cepat membawa perasaan dan perasaan itu tidak terjaga dan tidak tertata. Di dalam komunitas-komunitas ini banyak orang Kristen yang begini, saudara. Kenapa cepat tersinggung, cepat mudah marah, cepat mudah merasa galau, kenapa? Padahal tidak terjadi kepada dirinya secara langsung. Karena melihat komunitas yang ada dan membawa perasaan, istilah anak muda sekarang baper. Dan tidak menjaga dan menata perasaan dan pikirannya. Ya, seringkali begitu. Datang ibadah ke rumah Tuhan. Asyir penerima tamu kelewatan salam tangan. Karena mungkin kebetulan banyak sebelum terjadinya wabah Covid. Orang datang, bisa saja sebagai manusia Asyir terlambat memberi salam tangan. Atau mungkin kami juga hamba-hamba Tuhan bisa saja sebagai manusia bisa kelewatan dalam hal-hal yang demikian. Nah, kalau ada orang-orang Kristen yang baper, yang bawa perasaan, saudara, hal seperti ini akan jadi masalah. Waduh, saya ibadah enggak disalam sama Asyir, sama hamba Tuhan sampai pulang. Saya tidak mau beribadah lagi. Nah, kalau orang Kristen tidak beribadah lagi, siapa yang rugi? Ya orang tersebut. Karena tidak menerima berkat Allah dalam ibadah. Nah, yang namanya bawa perasaan, saudara, kalau tidak dijaga dari hal-hal yang kecil, bisa seperti Kain. Bisa membunuh orang hanya karena iri, hanya karena cemburu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan dianggap hal ini sesuatu yang sepele. Itu sebabnya Kain dan Habel itu bukan orang lain loh, saudara. Tapi hanya karena hal-hal yang kecil demikian, karena dia tidak bisa menata jiwanya, tidak bisa menata pikiran dan perasaannya, hatinya sesuai dengan firman Allah, bisa seperti itu. Orang dunia berkata, saudara, kakak beradik, keluarga, orang tua, anak, orang dunia berkata uang tidak ada saudaranya. Itu orang dunia. Kita orang Kristen tidak boleh pakai istilah itu, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Orang Kristen tidak boleh pakai istilah uang tidak ada saudaranya. Enggak ada.
Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah yang alkitabiah. Jadi yang namanya perasaan itu sangat luar biasa. Coba misalnya dalam rumah tangga. Misalnya saya contohkan saja Pak Hasan sama Ibu Wisya. Mereka orang baik, jadi saya pakai contoh, jangan marah. Misalnya begini, Ibu Wisya berkata begini kepada Pak Hasan. Pi, tuh lihat dong, kayak teman kamu yang itu, liburannya ke Aussie, ke Eropa, kemana-mana. Nah, hal seperti ini saudara, mulainya dari hal-hal yang kecil. Tapi kalau tidak dikontrol, ini akan terus dan terus. Karena kita membawa perasaan membanding-bandingkan dengan yang ada di luar sana. Tidak menutup kemungkinan seorang istri bisa berkata kepada suaminya, enak ya jadi ibu itu. Sama suaminya diajak terus keliling Eropa, keliling Asia dan lain sebagainya. Enak ya jadi ini. Kenapa saudara? Mulainya dengan hal sekecil itu. Tetapi lama-lama tanpa kita sadar kalau kita tidak menjaga dan menata jiwa kita, itu merusak rumah tangga. Istri bisa berkata, Pi kenapa sih kamu gak seperti suami yang lain itu gajinya sekian puluh juta? Atau suami berkata kepada istrinya, kenapa sih kamu gak seperti itu? Dia kalau datang ke gereja enak dilihat, kalau datang ke kantor enak dilihat, kamu kok gak seperti itu? Karena membawa perasaan yang tidak terjaga dan tidak tertata. Mulai dari hal-hal yang kecil saudara. Itu sebabnya kita harus bersyukur buat apa yang Tuhan sudah beri buat kita pribadi lepas pribadi, katakan amin. Kita harus bersyukur dengan berkat yang Tuhan beri buat kita. Karena setiap orang, setiap manusia itu Tuhan sudah berikan masing-masing porsinya. Talentanya, bakatnya, berkatnya, anugerahnya. Nah kalau kita lihat seperti Kain dan Habel ini terlalu berbahaya. Itu sebabnya firman Allah dalam Amsal 4 ayat 23 berpesan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini berisi tentang pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau sedikit-sedikit manusia orang Kristen bawa perasaan, susah. Setiap buat satu status, hari ini sekarang sedang model sosmednya seperti itu. Semua orang buat status. Orang buat statusnya tanpa dia sadar. Dia buat status yang bisa saja orang lain membaca menjadi salah arti. Nah orang yang baca pun juga baper juga lagi menjadi salah arti. Orang buat status seperti ini. Padahal itu bisa saja merupakan isi hati dia atau apapun. Tetapi orang di luar sana yang baca yang belum tentu persoalannya sama. Tetapi baca hal seperti itu dia bisa tersinggung, dia bisa marah. Kan lucu saudara, kenapa? Karena ternyata di luar sana banyak orang-orang yang hatinya dan perasaannya, pikirannya nggak beres. Baca status orang, dia bikin status baru. Maksud lo?
Urusannya apa saudara? Kalau saudara mau lihat orang-orang yang gak beres tuh banyak di Facebook. Itu hatinya, perasaannya tidak tertata dan tidak terjaga. Hati-hati saudara. Karena jiwa kita itu, roh kita itu menentukan juga sebentar. Di dalam penghakiman ketika kita menghadap tahta hadiratnya. Sekarang saya masuk ke dalam satu contoh dari pemazmur dalam Mazmur 42 ayat 11. Daud berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku." Saudara tahu ketika Daud ngomong ini, Daud sedang apa? Daud sedang mengalami satu peperangan melawan musuh, melawan orang yang menginginkan kematiannya. Dan ketika Daud sedang mengalami satu peperangan, jiwanya tertekan, perasaannya terganggu. Mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa gelisah, pikirannya terganggu. Bagaimana ini kalau seandainya musuh saya lebih hebat dari pasukan saya? Bagaimana kalau musuh saya ini menyerang tiba-tiba saat saya tidur? Atau saudara, orang yang sedang menghadapi perang itu akan berkecamuk berbagai pikiran di dalam pikirannya. Mungkin tidak bisa tidur karena bisa saja dia berpikir jangan-jangan kita sedang tidur pasukan musuh menyerang. Tetapi saudara perhatikan dari firman Allah, Daud tidak mengizinkan jiwanya, Daud tidak mengizinkan pikirannya dan hatinya menguasai rohnya. Dia berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan hai pikiranku, hai perasaanku dan kehendakku? Mengapa engkau gelisah?" Roh Daud yang berada di atas, roh Daud yang dipenuhi dengan urapan Allah. Dia berkata, "Berharaplah kepada Allah hai jiwaku. Berharaplah kepada Allah." Saudara, kita seringkali diperhadapkan dengan satu tekanan, baik itu tekanan dalam rumah tangga, baik itu tekanan dalam usaha, baik itu tekanan dalam pekerjaan, baik itu tekanan dalam wabah COVID-19 seperti sekarang ini, yang membuat pikiran kita terganggu, yang membuat hati kita terganggu, yang membuat perasaan kita terganggu. Tetapi kita belajar dari Daud untuk menjaga dan menata. Dan perintahkan di dalam jiwamu, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Di dalam ketakutanmu, di dalam kegelisahanmu, di dalam kebingunganmu, firman Allah pada siang hari ini mengajak engkau berkata dan perintahkan kepada jiwamu, yaitu pikiran, perasaan dan kehendakmu. Berharaplah kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara sedang mengalami satu kebingungan, perintahkan otakmu, perintahkan pikiran, perasaan dan kehendakmu, hai jiwaku, janganlah gelisah, berharaplah kepada Allah. Daud tidak membiarkan jiwanya terombang-ambing. Dia menjaga dan menata jiwanya. Kita perlu memaintain jiwa kita. Supaya dalam keadaan apapun kita tetap melihat kebesaran Allah. Kita tetap melihat bahwa Allah memiliki rencana yang indah dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Jangan membiarkan pikiran perasaan kita ini terlalu berlebihan, saudara. Itu sebabnya di dalam unsur manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Firman Allah menjelaskan seperti ini. Coba kita baca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh. Kalau rohmu kuat di dalam Tuhan, kalau rohmu kuat di dalam Tuhan, rohmu bisa memerintahkan jiwa,
pikiranmu yang salah, perasaanmu yang salah. Dan firman Allah sanggup memisahkan roh dan jiwa. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu sebabnya saudara, sebagai orang Kristen yang sedang menuju dalam perjalanan untuk menjadi gereja yang dewasa, gereja yang sempurna. Mari kita hidup terus dalam kebenaran firman Allah. Pikiran, perasaan dan kehendak kita harus sejalan dengan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya nasihat dalam Filipi 4 ayat 8 kita lihat. Filipi 4 ayat 8 menasihatkan kita, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi firman Allah berkata, pikiran yang merupakan bagian dari jiwa kita, pikirkan semua yang benar, pikirkan semua yang mulia, pikirkan semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Jangan bawa pikiran dan perasaan itu untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Melihat orang lain maju, puji Tuhan, haleluya. Jangan melihat orang lain maju, dari mana tuh duitnya, jangan-jangan korupsi. Kenapa sih perasaan ini kok begitu amat? Enggak senang lihat orang lain maju. Hati-hati saudara. Itu bukan karakter Kristus. Itu bukan salah satu dari 9 buah roh. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus harus memiliki karakter Kristus dari 9 buah roh. Itu sebabnya firman Allah berkata, pikirkan dan pikirkan semua yang disebut kebaikan. Kalau pikiran dan perasaan seseorang atau jiwa orang itu sehat, maka itu automatically membawa tubuh menjadi sehat. Yang percaya katakan amin. Kalau pikiran kita sehat, kita tidak pernah negative thinking kepada orang lain, kepada siapapun, maka itu akan membuat tubuh kita sehat. Tapi kalau pikiran dan perasaan sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit bawa perasaan. Ikut dalam komunitas, di dalam komunitas sedang membahas sesuatu kemajuan. Saling memberikan komentar di dalam komunitas. Nah, orang yang baper tidak tahan melihat komunitas memberikan komentar untuk kemajuan, dia keluar, dia left dari komunitas. Ciri orang baper. Kenapa left dari komunitas? Saudara mau lihat ciri orang baper itu gampang. Dan Alkitab selalu berkata orang yang model ciri seperti ini tidak pernah diberkati Tuhan seperti Kain. Secara ilmu kedokteran saudara, ketika seseorang manusia itu gembira dan senang, dia melepaskan hormon endorfin. Ini saya sedikit catat. Hormon endorfin itu bisa membuat kita rileks. Bisa membuat kita menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit. Ketika kita senang, ketika kita tertawa, ketika kita bahagia, bahagia dan tertawa tidak ditentukan oleh jumlah uang, materi, harta yang banyak, bukan. Tapi ketika kita merasa senang, kita berbahagia, otak kita melepaskan hormon endorfin. Hormon yang membuat kita rileks dan membuat metabolisme kita, tubuh kita itu bagus. Tetapi kalau seseorang marah, maka kemarahan itu akan memberikan sinyal untuk mengaktifkan dua hormon, yaitu hormon
katekolamin dan hormon kortisol atau hormon stres. Nah, ketika otak melepas dua hormon tersebut, maka tubuh melepas asam lemak yang bisa menumpuk di pembuluh darah yang akibatnya aliran darah menurun dan meningkatkan resiko serangan penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Itu secara ilmiah kedokteran. Saya harus catat karena saya bukan dokter, supaya tidak salah bicara. Jadi ada dua hormon yang dilepaskan otak saat orang marah, yaitu hormon katekolamin dan hormon kortisol atau hormon stres. Nah, hormon ini ketika dia dilepaskan maka tubuh melepas asam lemak yang bisa menumpuk di pembuluh darah, yang bisa mengakibatkan aliran darah menurun dan meningkatkan resiko serangan penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Itu sebabnya kita harus menjaga dan menata jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara, kalau kita ada orang yang menzolimi kita, kata saudara sepupu kita, apa salahnya kita mengampuni? Dan gak perlu buang-buang waktu untuk membahas hal seperti itu. Gak perlu buang-buang waktu. Kalau saudara tidak membawa semua dalam perasaanmu, di dalam kehidupan ini, saudara di kantor, di dalam usaha, di dalam bisnis. Mungkin ada teman bisnismu, teman kantormu yang menyinggung perasaan, atau mungkin bahkan teman gereja, teman seiman. Tidak perlu kita bawa dalam perasaan. Kita diajar firman Allah untuk melepaskan pengampunan. Kita bahagia. Tidak perlu buang waktu untuk menghabiskan sesuatu yang tidak berguna. Alkitab berkata dalam Efesus 4 ayat 31 begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat, marah, pertikaian, fitnah, enggak usah kita bawa dalam perasaan. Apalagi saudara sampai korbankan dirimu, enggak bisa tidur hanya memikirkan perkataan orang. Bodoh amat. Terlalu bodoh hidup seperti itu. Nikmati hidup anugerah kemurahan yang Allah berikan. Nikmati bersama keluarga di dalam segala pelayanan, pekerjaan, usaha, nikmati. Sekecil apapun rahmat anugerah Allah itu bersyukur, menikmati. Kalau saudara hidup penuh dengan bersyukur, menikmati apa yang Tuhan berikan. Mungkin menurut orang lain itu kecil, tidak berharga, enggak apa-apa. Itu akan membuat engkau bahagia dan membuat engkau sehat. Karena firman Allah berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dibuang dari antara kamu. Nah, tadi saya bahas itu secara ilmu kedokteran. Kita sekarang kembali kepada firman Allah. Karena firman Allah adalah sumbernya. Coba lihat Amsal 17 ayat 22. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hati. Nah, lihat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang manjur. Sama. Tadi kedokteran bilang kalau manusia senang dia mengeluarkan hormon endorfin. Kalau manusia marah dia mengeluarkan hormon kortisol dan hormon katekolamin yang bisa membuat penyakit. Nah, semua ilmu kedokteran kalau kita masuk ke dalam firman Allah dan Alkitab, semua harus kembali kepada firman Allah. Firman Allah sudah berkata ribuan tahun yang lampau. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang percaya katakan amin. Kalau hatimu gembira,
Orang hina, puji Tuhan. Orang jelek-jelekan, puji Tuhan. Orang fitnah, puji Tuhan. Camkan saudara, ketika engkau dihina, difitnah, dan dizolimi oleh orang lain, dan engkau bersyukur, puji Tuhan, siap-siap Allah akan mengangkat engkau. Dan engkau sedang dipersiapkan Tuhan lebih tinggi levelnya. Tapi kalau orang baru berkata sedikit, saudara langsung marah. Bikin peperangan. Wah, gak bisa saudara. Nanti jadi seperti Kain. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi harus punya prinsip. Kalau kita mau lihat saudara, hari-hari ini ketika negara kita menghadapi wabah COVID-19, terkadang jujur kita juga bingung sendiri kan. Karena dokter ini memberi nasihat seperti ini. Dokter yang satu memberi nasihat juga sedikit berbeda versinya. Sama-sama dokter. Rumah sakit yang ini memberikan verifikasi seperti ini. Rumah sakit yang lain belum tentu sama, pasti ada bedanya. Kalau kita mau lihat, terkadang membingungkan manusia, ini mana yang benar sebenarnya. Nah, pada saat itu perintahkan jiwamu, berharaplah kepada Allah, kembalilah kepada firman Allah. Karena firman Allah iya dan amin. Dia tidak pernah bergeser sedikit pun dari setiap kebenaran yang tertulis. Itu sebabnya firman Allah pada pagi siang hari ini mengingatkan kita di dalam perjalanan kekristenan kita yang sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali kembali ke dalam dunia ini. Mari kita mempersiapkan. Yang salah satunya adalah jiwa kita, pikiran kita agar benar di hadapan Tuhan, perasaan kita agar benar di hadapan Tuhan, kehendak kita pun untuk benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita belajar dari pemazmur. Ketika saudara menghadapi persoalan, pergumulan, permasalahan, apa yang engkau harus perintahkan kepada pikiranmu? Apa yang engkau harus perintahkan kepada perasaan dan kehendakmu yang bicara mewakili jiwa di dalam kehidupanmu? Kita baca ayat-ayat terakhir kita dalam Mazmur 103 ayat 1-5. Inilah yang harus kita katakan sesuai firman Allah ketika kita menghadapi persoalan, masalah, pergumulan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud memerintahkan jiwanya, Daud memerintahkan pikiran, hatinya dan kehendaknya untuk memuji Tuhan. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia memerintahkan yang ada di dalam isi hatinya untuk memuji menyembah Allah. Yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ingat, perintahkan pikiran, hatimu dan kehendakmu ketika engkau menghadapi persoalan. Rohmu berkata, hai jiwaku, ingatlah segala kebaikan Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ingat saudara, ketika engkau dalam keadaan kesulitan, ketika engkau dalam kebingungan, perintahkan pikiran, hati, pikiran, perasaan dan kehendakmu. Ingat, Dia Tuhan yang sudah mengampuni kesalahanmu, Dia yang sudah menyembuhkan segala penyakitmu. Dan yang ayat yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Katakan amin. Ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, mungkin pikiran kita terganggu, mungkin perasaan kita gelisah. Mari roh kita memerintahkan jiwa kita. Hai jiwaku, berharaplah
dan pujilah Tuhan. Hai jiwaku, ingatlah segala kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, ingatlah bahwa engkau sudah diampuni dari segala kesalahanmu dan Allah sudah menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus kita. Mengapa kita harus menjaga dan menata jiwa kita? Ada satu ayat terakhir yang firman Allah berkata, sebelum Yesus datang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, begini bunyinya saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga apa? Roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara. Terpelihara itu artinya dijaga dan ditata. Kalau saya berkata gedung gereja ini terpelihara, artinya termaintenance dengan baik. Saudara tahu gedung gereja ini 1 minggu bisa 3 kali dibersihkan, disemprot. Seluruh ruangan dan seluruh kursi yang saudara duduk ini satu persatu disemprot dengan desinfektan. Itu yang saya perintahkan. Bahkan 1 jam dari tadi pagi sebelum ibadah dimulai dan sebentar kita selesai, ini langsung disemprot dan dibersihkan satu persatu kursinya. Saya tidak perlu ngomong-ngomong untuk hal begini. Saya sudah bikin schedule untuk yang jaga gereja ini, kamu kerja besok hari ini, kerjakan ini, bersihkan ini, besok bersihkan ini, bersihkan ini. Dan setiap bekerja pakai masker, pakai sarung tangan, setiap selesai mandi, keramas, ganti itu sarung tangan, semua saya tata, saya atur. Jadi jangan heran mic yang saya pegang pun masih bau alkohol ini. Kenapa? Alkitab berkata semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi dijaga dan ditata, terpelihara. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terpelihara artinya termaintenance dengan baik. Nah, jiwa kita, pikiran, perasaan dan kehendak kita harus kita maintain, saudara. Contoh sederhana, ibu-ibu kalau jalan ke mall kan cepat sekali matanya langsung lihat merek tas yang bagus. Ya, Ibu Isya. Ibu-ibu umumnya begitu. Tapi kalau dia mulai maintenance, ini contoh sederhana. Oh, saya masih ada tas yang 1 di rumah, saya belum perlu. Mungkin kalau saya beli ini pun saya perlu buat Ibu Gembala Senior, ya Ibu Isya. Tersenyum dia. Ini cuma contoh. Artinya kita menjaga, menata, perlu nggak saya membeli ini? Keinginan dengan kebutuhan itu berbeda. Dan biasanya Tuhan menjawab dalam setiap doa kita itu kebutuhan, bukan keinginan. Itu salah satu contoh sederhana yang kecil saja. Kita menata pikiran kita menata perasaan kita. Mungkin ada orang lain yang sedang menguji kesabaran kita, membuat kita marah. Ketika kita marah, kita paksa, kita lawan. Hai jiwaku, ampunilah. Kita redam. Memang ada peperangan, saudara. Memang harus ada peperangan. Seperti Daud, dia perintahkan jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Nah, di satu sisi, ketika kita menghadapi situasi wabah COVID-19 ini, saya melihat ada banyak hal-hal yang positif juga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ada orang-orang yang malas cuci tangan, yang hidupnya kurang bersih. Tapi dengan adanya wabah COVID-19 dia dipaksa untuk membuat satu pola hidup yang bersih. Berarti ada positifnya. Iya kan?
Jadi ada nilai-nilai positif juga. Yang tadinya malas mandi, sekarang jadi mandi 1 hari 3 kali. Yang tadinya biasanya tidak tertib hidupnya, dengan adanya COVID-19 jadi agak tertib. Karena mau keluar kemana? Orang-orang yang hidupnya tidak tertib mau keluar kemana? Mau nongkrong kemana saudara? Semua ditutup. Jadi dipaksa untuk hidup tertib. Ada banyak hal yang bukan hanya secara negatif kita lihat, tetapi ada banyak hal yang Tuhan izinkan situasi ini terjadi, di satu sisi sedang membentuk setiap orang-orang, termasuk orang Kristen juga. Itu sebabnya dalam kesempatan ini kita harus juga kembali kepada apa yang firman Allah sudah ajarkan kepada kita. Agar di dalam kehidupan kita, kita harus menjaga dan menata. Karena tadi saya katakan ketika kita dipanggil Tuhan, tubuh kita ini kembali kepada tanah, roh kita kembali kepada Tuhan. Dan setiap kita manusia, jiwa dan roh kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya penting agar kita melakukan kehidupan kita ini dengan firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang sulit kita lakukan, kita minta Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kebenaran firman Allah. Karena jiwa ini, pikiran, perasaan dan kehendak itu selalu merupakan kehidupan yang setiap hari kita jalani. Dimanapun kita berada, kita menggunakan pikiran kita, kita menggunakan perasaan kita, kita menggunakan kehendak kita. Dan kalau itu tidak kita jaga dan kita kendalikan dengan benar, maka jiwa kita ini tidak membuat kita bahagia. Jiwa kita ini tidak menjadikan kita berkat bagi orang lain. Tetapi kalau kita menata dan menjaga segala pikiran, perasaan dan kehendak, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian dan kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, ku naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu
ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah segala pujian, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ku naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan. Mari sama-sama yang di sini dan di rumah kita mengangkat tangan kita. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, sekali lagi sama-sama katakan segala puji, haleluya. Segala puji syukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, kami boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Betapa pentingnya untuk kami menjaga pikiran, perasaan, kehendak, seluruh hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami boleh berjalan menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya kami boleh menjaga seluruh pikiran, perasaan dan kehendak kami seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang keliru, yang salah yang sudah kami lakukan. Mari Tuhan Engkau ampuni, dan mari Allah Roh Kudus, Engkau yang akan memampukan kami dalam setiap kehidupan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman
firman-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, di dalam segala berbagai profesi kami Tuhan, dimanapun umat-umat tebusan-Mu ada Tuhan, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di kantor, baik itu di dalam dunia usaha, bahkan kami di dalam pelayanan sekalipun Tuhan, ajar kami untuk senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, ajar untuk selalu pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan, perasaan kami hanya menyenangkan hati Tuhan, kehendak kami kehendak yang selaras dengan keinginan daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami Tuhan, maka firman-Mu akan hidup di dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati seluruh umat-umat sidang jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, bahkan pelayan-pelayan yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam setiap kehidupan, pelayanan, rumah tangga, keluarga, bahkan di dalam setiap usaha yang kami kerjakan Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun di tengah situasi yang sulit ini, walaupun di tengah situasi yang susah ini, tapi kami percaya kami memiliki Engkau Yesus yang lebih daripada cukup, Yesus Tuhan yang lebih dari segala-galanya, dan bersama Allah Tuhan kami mampu dan cakap mengatasi segala sesuatu. Bersama Tuhan kami sanggup menanggung apa yang harus kami kerjakan pada hari ini, dan kami percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyertai dan memberkati setiap umat-umat tebusan-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada waktunya di mana Tuhan Engkau akan melihatkan kepada kami semua ketika kami boleh datang beribadah, berkumpul bersama lagi di dalam gedung gereja-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada rencana Allah yang indah, ada rencana Allah yang akan dinyatakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa akan datang dan dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami terima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, dan kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan buat kami di ibadah pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya semua ini ya Tuhan boleh menjadikan kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan, dalam situasi yang sulit ini ya Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya kami dapat memberikan dengan penuh sukacita dan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan memperluas
Puji Tuhan, tibalah kita di akhir penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah sidang jemaat GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah, tetaplah kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber sukacita dan penghiburan kita di dalam masa-masa ini. Mari tetaplah pujian dan penyembahanmu naik ke hadirat Tuhan. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami terangkat memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tiada bandingnya Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Allah yang sudah Tuhan Yesus mengaruniakan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, sempurna adanya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga buat penyertaan-Mu. Mulai dari awal ibadah, pertengahan, bahkan sampai akhirnya. Tuhan, kami telah menaikkan pujian-pujian kami, Tuhan. Biarlah kiranya pujian-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi tuntunan di dalam setiap kehidupan langkah-langkah kami Tuhan. Karena kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Di dalam segenap kehidupan kami Tuhan. Di dalam segenap kehidupan pekerjaan rumah tangga kami Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya andalan kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan. Kami masih boleh dapat beribadah Tuhan bersama beberapa pelayan yang ada di tempat ini Tuhan.
untuk Tuhan Yesus bersama memimpin jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan, walau dalam bentuk ibadah online. Kami percaya Tuhan, penyertaan hadirat Allah sudah kami terima dan kami rasakan pada pagi siang hari ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa dan menyerahkan seluruh umat-umat tebusan-Mu ke dalam tangan-Mu. Seluruh sidang jemaat GPD Sudirman dan sidang jemaat GPD Bojong Indah yang Tuhan percayakan. Mari Allah Roh Kudus, mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak bayi, sekolah minggu, bahkan sampai opa oma yang tertua, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran mereka Tuhan, Engkau menjaga, memelihara, menolong, membela, memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan Engkau yang memproteksi mereka dari segala bentuk sakit penyakit termasuk wabah COVID-19 oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan, oleh darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela. Engkau membungkus setiap kehidupan umat-umat tebusan-Mu. Mereka adalah milik-Mu Tuhan, mereka adalah umat kepunyaan Allah. Hamba berdoa Tuhan, di dalam setiap usaha pekerjaan, mata pencaharian, warung, toko, dagang, bisnis mereka Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa Engkau memberkati semua umat-umat-Mu Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati miliknya. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau memberkati di dalam setiap pekerjaan usaha mata pencaharian. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan dan dimuliakan. Begitupun Tuhan, kami serahkan seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang ada di Sudirman maupun di Bojong Indah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami berjalan sesuai dengan tuntunan Allah Tuhan, sehingga kami tahu dan kapan tepatnya kami akan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah di dalam ibadah gereja di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Penyertaan Allah sempurna. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, hamba berdoa buat pemerintah bangsa dan negara. Bapak Presiden kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hikmat daripada Tuhan menyertai kehidupannya di dalam memimpin dan mengatasi segala keadaan yang ada Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan Tuhan akan membuat satu kebijakan yang dapat menjadikan sesuatu yang baik di negeri ini Tuhan. Begitupun dengan Menteri Kesehatan, Ketua Gugus, bahkan Gubernur DKI Jakarta dan seluruh gubernur yang ada di Indonesia Tuhan, kami berdoa dan kami serahkan Indonesia, Jakarta ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau melawat negara kami, Engkau melawat kota kami Tuhan, dan kami percaya Indonesia khususnya kota Jakarta akan menjadi pusat pujian penyembahan, akan menjadi pusat daripada nama Tuhan ditinggikan, dan kami akan melihat tuaian besar terjadi di bangsa ini Tuhan. Ada banyak jiwa dimenangkan guna hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit dengan berkemurahan dan berbelas kasihan Tuhan. Jamah sehingga kami boleh melihat Tuhan, nama Tuhan semakin dipuji, dibesarkan dan ditinggikan. Dan Engkau juga menolong setiap mereka Tuhan Yesus, keluarga-keluarga di tengah-tengah kota ini Tuhan yang mengalami masalah, persoalan, kesulitan. Engkau berbelas kasihan dan berkemurahan menolong setiap warga negara kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan kami, bahkan ibadah-ibadah kami Tuhan, baik ibadah tengah minggu yang dilakukan secara online maupun ibadah minggu pada ibadah online, bahkan rencana ibadah di gereja ini Tuhan pada bulan-bulan yang akan datang. Kami serahkan semua rencana ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami, karena Engkaulah yang empunya pekerjaan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih mengampuni setiap salah, kekurangan dan dosa kami. Dan hamba sekali lagi serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati juga seluruh pelayan-pelayan yang sudah ada pada saat ini Tuhan, mereka yang melayani sehingga terjadinya dan terlaksananya ibadah pada pagi siang hari ini. Kami berdoa untuk tim Bani Asaf, WL Singers, pemusik, tim multimedia, operator Tuhan, semua pelayan-pelayan yang ada pada pagi siang hari ini. Engkau memberkati dan kami pulang sebentar dan tinggalkan tempat ini bersama dengan kekuatan, penyertaan dan berkat yang datang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ini, sidang jemaat GPD Sudirman dan sidang jemaat GPD Bojong Indah, angkatlah kedua belah tangan, pulanglah dan terimalah berkat, kemurahan, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus
tinggal menyertai kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali.